Hari ini kita akan membahas pertidaksamaan logaritma. Nah, bentuk-bentuk dari pertidaksamaan logaritma ini sama dengan persamaan logaritma, hanya saja tandanya berupa tanda ketaksamaan. Ruas kanan dan ruas kiri dipisahkan oleh tanda ketaksamaan. Bisa kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Untuk konsep pertidaksamaan logaritma, kita bisa mulai dulu dari mengingat grafik fungsi logaritma. Nah, di sini sudah disajikan grafik fungsi logaritma untuk fx sama dengan a log x, baik untuk basisnya yang lebih dari 1 atau a lebih dari 1, ataupun yang basisnya berupa pecahan dari 0 sampai 1. Nah, di sini untuk basisnya lebih dari 1, maka fungsi fx sama dengan a log x merupakan fungsi yang monoton naik. Artinya, untuk setiap x1, x2 elemen bilangan real berlaku x1 kurang dari x2 jika hanya jika nilai dari fx1 itu juga kurang dari fx2. Sedangkan untuk basisnya dari 0 sampai 1, fungsi fx merupakan fungsi yang monoton turun. Artinya, untuk setiap x1, x2 elemen bilangan real berlaku x1 kurang dari x2 jika hanya jika nilai dari fx1 lebih dari fx2. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini untuk basisnya lebih dari 1, jika kita punya bentuk pertidaksamaan logaritma a log fx lebih dari a log gx, maka fungsi fx itu lebih dari gx. Untuk a log fx lebih dari sama dengan a log gx, maka fx juga lebih dari sama dengan gx. Nah, untuk basisnya lebih dari 1, maka tanda ketaksamaannya tetap. Sedangkan untuk basisnya yang dari 0 sampai dengan 1, tanda ketaksamaannya di sini berubah. Nah, untuk di pertidaksamaan logaritma diingat kembali untuk menambahkan syarat numerus. Syarat numerus di sini, kalau untuk fungsi yang a log fx lebih dari a log gx, ini ada fungsi fx dan gx sebagai numerus, maka fungsi fx dan gx-nya harus lebih dari 0 atau positif. Selanjutnya kita akan bahas di contoh soal. Di sini kita punya contoh soal yang pertama, yaitu A, 2 log x kuadrat min 7x kurang dari sama dengan 2 log 18. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, berarti kita akan meninjau dari dua keadaan. Yang pertama, kita tinjau dari syarat numerusnya. Yang kedua, kita tinjau dari syarat pertidaksamaan logaritmanya, atau penyelesaian pertidaksamaan logaritma yang kita lihat dari basisnya. Oke, langsung saja masuk di penyelesaian yang pertama ya, syarat numerus. 2 log x kuadrat min 7x kurang dari sama dengan 2 log 18. Berarti di sini numerusnya adalah x kuadrat min 7x dan 18 ya. Nah, untuk syarat numerus yang perlu kita tinjau hanya yang berupa fungsi ya. Nah, di sini berarti x kuadrat min 7x. Syarat numerusnya harus bagaimana? Oh, syarat numerusnya harus berupa bilangan positif. Ya. Nah, ketemunya pertidaksamaan kuadrat. Kita selesaikan dengan mencari pembuat nolnya terlebih dahulu. X kuadrat min 7x sama dengan 0. Faktorkan. X min 7 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Buat garis bilangan. Di sini 0, di sini 7. Untuk tanda plus min plus bisa kita lihat dari koefisien pangkat tertinggi, yaitu positif 1 ya koefisiennya. Berarti dari kanan plus, min, plus. Karena yang dibutuhkan adalah yang bernilai positif, berarti penyelesaiannya
adalah ini ya. X kurang dari 0 atau X lebih dari 7. Selanjutnya kita selesaikan di syarat pertidaksamaannya. 2 log X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 2 log 18. Berarti kita lihat dari basisnya dulu. Oh, ternyata basisnya adalah 2. 2 lebih dari 1 ya berarti. Karena bilangan lebih dari 1, maka tanda ketaksamaannya tetap. Penyelesaiannya X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 18. Sehingga diperoleh pertidaksamaan kuadrat X kuadrat min 7X min 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti kita cari dulu pembuat nolnya. X kuadrat min 7X min 18 sama dengan 0. Kita faktorkan ketemu X min 9 dan X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 9 atau X-nya sama dengan negatif 2. Kita buat garis bilangan. Karena kurang dari sama dengan 0, berarti yang dicari adalah yang bernilai negatif. Ini kurang dari sama dengan, berarti intervalnya di sini selang tertutup. Di sini negatif 2, di sini 9. Berarti tanda di sini plus, min, plus. Kurang dari sama dengan, berarti yang dicari adalah yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari hasil penyelesaian yang pertama dan kedua. Nah, karena pertidaksamaan ditinjau dari dua keadaan, berarti penyelesaian pertidaksamaan yang A di sini merupakan hasil irisan dari penyelesaian yang pertama dan kedua. Oke, untuk yang pertama di sini kita punya X kurang dari 0, X lebih dari 7. Untuk yang kedua, kita punya negatif 2 sampai dengan 9 ya. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah ini ya, yang punya garis 2 nih. Ya. Irisan dari pertama dan kedua. Berarti negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 0 atau 7 kurang dari X kurang dari sama dengan 9. Selanjutnya kita akan bahas untuk contoh yang B. Setengah log X kuadrat min 7X lebih dari 0. Nah, dengan konsep yang sama ya, berarti ada dua keadaan yang harus kita tinjau, syarat numerus dan juga syarat pertidaksamaan. Untuk yang pertama, di sini setengah log X kuadrat min 7X lebih dari 0, berarti kita punya numerusnya adalah X kuadrat min 7X. Tadi ini sama dengan yang soal A ya. Tadi kita punya penyelesaiannya adalah X kurang dari 0 dan X lebih dari 7. Nih. Kemudian yang kedua berarti di bagian syarat pertidaksamaannya. Setengah log X kuadrat min 7X lebih dari 0. Nah, berarti 0 di ruas kanan di sini perlu kita ubah ke dalam bentuk logaritma dengan basis setengah. Kalian ingat kembali sifat logaritma yang kedua ya. A log 1 sama dengan 0. Berarti untuk ruas kanan bisa kita ubah ke dalam setengah log 1. Setengah log X kuadrat min 7X lebih dari setengah log 1. Berarti kita lihat dari basis. Basisnya adalah setengah.
berarti berupa pecahan dari 0 sampai 1, maka tanda ketak samaannya kita balik. Penyelesaiannya x kuadrat min 7x kurang dari 1. Berarti kita punya x kuadrat min 7x min 1 kurang dari 0. Kita cari dulu pembuat nolnya. X kuadrat min 7x min 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita perlu menggunakan rumus ABC ya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Berarti kita punya min B, min 7 berarti 7 plus minus akar B kuadrat min 7 kuadrat itu 49 min 4 kali A-nya adalah 1 dan C-nya negatif 1 dibagi 2 dikali 1. Berarti kita punya 7 plus minus akar 49 ditambah 4 53 dibagi 2. Nah, berarti kita punya penyelesaiannya adalah 7 plus akar 53 per 2 atau 7 min akar 53 per 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Karena ini kurang dari 0, berarti yang kita cari adalah yang bernilai negatif. Kurang dari tanpa sama dengan berarti selangnya terbuka. Di sini berarti 7 min akar 53 per 2. Dan di sini 7 plus akar 53 per 2. Di sini tandanya plus, min, plus. Yang dicari adalah yang negatif. Nah, berarti yang kedua penyelesaiannya adalah 7 min akar 53 per 2 kurang dari X kurang dari 7 plus akar 53 per 2. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan simpulan. Kita buat garis bilangan lagi. Untuk yang pertama, penyelesaiannya adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 7. Untuk yang kedua, kita punya penyelesaiannya adalah 7 min akar 53 per 2 sampai dengan 7 plus akar 53 per 2 ya. Sehingga penyelesaiannya adalah irisan dari kedua pertidaksamaan itu, yang pertama dan kedua. Berarti yang ada dua garis ya di atasnya. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah 7 min akar 53 per 2 kurang dari X kurang dari 0 atau 7 kurang dari X kurang dari 7 plus akar 53 per 2. Selanjutnya kita akan bahas untuk soal yang C. Untuk soal yang C di sini agak berbeda dengan soal yang A dan B karena basis dari soal yang C di sini berupa fungsi. X log X plus 3 kurang dari X log 2X. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma bentuk yang C, maka kita akan membagi dia ke dalam dua kasus. Yang pertama untuk basisnya kalau lebih dari 1. Yang kedua nanti untuk basisnya dari 0 sampai 1. Kita masuk dulu untuk yang pertama. Untuk basisnya lebih dari 1 atau di sini X-nya lebih dari 1.
Nah, untuk konsep penyelesaiannya tetap sama, ada dua keadaan yang perlu kita tinjau. Yang pertama di syarat numerus dulu. X log X plus 3 kurang dari X log 2X, berarti numerusnya ada X plus 3 dan 2X. Nah, karena ada dua numerus yang harus kita tinjau, jadi keduanya harus ditulis ya. X plus 3 lebih dari 0. Berarti X harus lebih dari negatif 3. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, syarat numerus yang kedua, kita punya 2X lebih dari 0. Sehingga X-nya harus lebih dari 0. Kemudian yang ketiga di penyelesaian pertidaksamaannya. X log X plus 3 kurang dari X log 2X. Nah, karena kita tadi ini kasusnya, basisnya lebih dari 1, maka tanda ketaksamaannya tetap. Penyelesaiannya adalah X plus 3 kurang dari 2X. Nah, dari X plus 3 kurang dari 2X, berarti kita punya X min 2X kurang dari negatif 3. X min 2X berarti min X kurang dari min 3. Nah, sehingga kita peroleh X lebih dari 3. Kuas kanan kiri kita bagi negatif, berarti tandanya dibalik. Ketemu X lebih dari 3. Nah, sehingga simpulannya, untuk yang pertama tentu saja di basis ya, dia lebih dari 1. Selanjutnya di syarat numerus, lebih dari negatif 3 dan juga lebih dari 0. Kemudian yang terakhir di syarat pertidaksamaannya, X lebih dari 3. Nah, berarti untuk penyelesaian pertidaksamaan yang pertama, di kasus yang pertama, ini adalah X lebih dari 3. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, di mana basisnya dari 0 sampai 1, berarti penyelesaiannya hampir sama ya, di syarat numerus sama. Berarti X-nya lebih dari negatif 3 dan juga X-nya lebih dari 0. Sedangkan di syarat pertidaksamaan, karena kalau basisnya itu berupa pecahan, tandanya berubah, berarti kita tinggal balik tandanya ya. Nah, sehingga penyelesaiannya di sini. Oke, basisnya dari 0 sampai 1. Kemudian X lebih dari min 3 ya. Kemudian X lebih dari 0. Kemudian yang terakhir berarti X kurang dari 3. Berarti untuk penyelesaian di kasus kedua adalah 0 kurang dari X kurang dari 1. Kasus yang pertama untuk X lebih dari 3. Berarti kedua penyelesaian ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan soal yang C. Selanjutnya kita bahas untuk soal yang D. Di sini 2 log kuadrat X min 2 log X pangkat 7 plus 12 kurang dari 0. Nah, untuk soal yang D, ini merupakan soal pertidaksamaan logaritma yang kita ubah dulu dalam pertidaksamaan kuadrat.
Nah, ciri-cirinya ada 3 suku, kemudian ada unsur yang sama, di mana salah satu unsur berpangkat 2. Nah, kita jabarkan ke dalam 2 log X berpangkat 2 min 7 dikali 2 log X ditambah 12 kurang dari 0. Nah, sehingga kita bisa misalkan 2 log X ke dalam variabel lain. P. Berarti kita punya pertidaksamaan kuadrat dalam variabel P. P kuadrat min 7P ditambah 12 kurang dari 0. Selanjutnya kita selesaikan dengan mencari pembuat nolnya terlebih dahulu. Difaktorkan ketemu P min 4, P min 3 sama dengan 0, P-nya sama dengan 4 atau P-nya sama dengan 3. Nah, buat garis bilangan dulu dalam variabel P ya. Karena kurang dari 0 berarti yang dibutuhkan adalah yang bernilai negatif. Ini kurang dari, intervalnya terbuka. Di sini 3, di sini 4. Untuk tanda plus min plus kita lihat dari koefisien pangkat paling tinggi. Berarti plus min plus, yang dibutuhkan yang negatif. Sehingga kita peroleh penyelesaiannya adalah 3 kurang dari P kurang dari 4. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai interval untuk X, berarti kita kembalikan lagi P ke dalam variabel X. 3 kurang dari 2 log X kurang dari 4. Nah, ini pertidaksamaan logaritma. Berarti untuk ruas kanan dan ruas kiri kita akan ubah ke dalam bentuk logaritma dengan basis 2. Berarti bisa kita ubah dalam 2 log 2 pangkat 3 kurang dari 2 log X kurang dari 2 log 2 pangkat 4. Nah, sehingga penyelesaian pertidaksamaan ini basisnya 2 ya. Tanda ketaksamaannya tetap, jadi X, ini 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4, 16. 8 kurang dari X kurang dari 16. Kemudian untuk syarat numerusnya, karena ini fungsinya adalah 2 log X, ini ya, berarti numerusnya adalah X. Sehingga fungsi, ini ya, syarat numerus, fungsi X-nya harus lebih dari 0. Sehingga kita punya penyelesaiannya adalah 8 kurang dari X kurang dari 16.